Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam hormat dari saya, Weldy Jefi Saleh. Ya, saya selaku dosen mata kuliah hukum acara pidana pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi berkaitan dengan hukum acara pidana. Sebelum saya membawakan acara mata kuliah hukum pidana, saya akan masing-masing bisa buka RPS-nya ya yang sudah saya kirim ya kemarin. Bisa teman-teman lihat ya rencana pembelajaran semester ya teman-teman ya dengan mata kuliah hukum acara pidana. Nah, jadi kode mata kuliah itu W1 bobot 4 SKS ya semester ya persyaratan terkait untuk perkuliahan, terus bahasa pengantar bahasa Indonesia, dan tentunya dengan KUHP yang baru ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, kita akan belajar berkaitan dengan undang-undang baru ya. Walaupun teman-teman mungkin belum memahami berkaitan dengan hukum acara pidana sebelumnya yang tahun 1981, sekarang sudah dirubah ke Undang-Undang 2025, tapi masih ada beberapa pasal yang masih dipakai di undang-undang yang baru ini ya. Nah, berkaitan dengan deskripsi perkuliahan kita, tentunya dengan KUHP yang baru ini berkaitan dengan prosedur, sistem acara pidana, ya, terus criminal justice system, ya, dan bagaimana hukum acara ini kita belajar berkaitan dengan penanganan perkara di luar dan di dalam pengadilan. Nah, mulai dari tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, tingkat pengadilan, dan tingkat eh, Mahkamah Agung, ya. Nah, berkaitan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan CPL atau prodi, ya. Jadi kita di sini ada rumusan ya capaian pembelajaran di mana setiap mahasiswa ya mampu berpikir kritis dan argumentasi serta menganalisa masalah dalam hukum acara ini. Ya, seperti apa menganalisanya. Nah, terus yang CPL kedua mampu menguasai asas, norma, dan prosedur penyelesaian perkara. Jadi, teman-teman dalam pembelajaran ini betul-betul mengetahui asas, norma, serta prosedur karena ini merupakan jantung dari criminal justice system ya atau sistem peradilan pidana ya di mana mekanisme berkaitan dengan peradilan itu betul-betul harus memahami norma-norma serta asas-asas. Nah, terus berkaitan dengan CPL yang ketiga, mampu menerapkan metode berpikir yuridis dan penyelesaian kasus. Nah, jadi teman-teman, dalam hukum acara ini betul-betul saya sebagai dosen praktisi memberikan argumentasi yang bersifat praktek aja ya, bukan juga hanya norma, tapi praktek di mana saya sebagai seorang praktisi hukum akan memberikan pembelajaran berkaitan dengan bagaimana sih menjadi seorang praktisi. Bagaimana sih menjadi seorang advokat? Bagaimana menjadi seorang jaksa dan hakim? Karena kan ini berbicara praktek di lapangan dalam bagaimana kita melaksanakan norma-norma hukum yang telah dibuat oleh negara. Ya. Nah, terus merumuskan argumentasi hukum secara logis dan etis. Nah, jadi teman-teman ini bagaimana bisa memberikan argumentasi ketika seseorang membutuhkan advice hukum, membutuhkan pendapat hukum, keterangan hukum, teman-teman harus mampu memberikan argumentasi hukum yang baik. Ya, ya. Terus yang CP5 mampu mengambil keputusan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi besok teman-teman menjadi seorang hakim, menjadi seorang jaksa, menjadi seorang pengacara, ataupun mungkin ada yang menjadi seorang polisi,
bisa memberikan argumentasi serta memberikan keputusan hukum dalam menerapkan hukum kepada masyarakat, menciptakan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai Pancasila kita. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-12, teman-teman. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini perkuliahan berkaitan dengan peran hakim di dalam persidangan ya. Jadi di dalam persidangan ini tahap pembuktian perkara, tahap untuk menguji dan menilai suatu alat bukti di dalam persidangan. Itu ya, tahapan pemeriksaan di persidangan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ya, bisa teman-teman lihat ya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ya. Terus dipimpin oleh hakim ya. Jalannya persidangan secara adil dan independen. Nah, hakim itu harus independen, harus jujur, harus adil, tidak boleh ada pengaruh dari pihak manapun di dalam memutus suatu perkara ya. Walaupun kita bisa lihat banyak penangkapan hakim operasi tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi tidak juga melihat kekurangannya saja, tapi kita bisa juga melihat kelebihan hakim. Masih banyak hakim-hakim jujur. Ya, contohnya salah satu hakim yang sudah mungkin almarhum ya, beliau itu hakim agung ya, beliau memutus suatu perkara-perkara tindak pidana yang luar biasa ya. Kita sebut saja ya nama beliau Artijo Alkostar. Mungkin silakan teman-teman browsing ya, beliau hakim yang jujur ya. Nah, terus memeriksa alat bukti, hakim memeriksa keterangan saksi, keterangan ahli ya, surat barang bukti, bukti elektronik, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya, ya, di mana hakim memeriksa dan mengevaluasi seluruh alat bukti, mengevaluasi seluruh keterangan saksi dengan sebelum melaksanakan putusan. Nah, menentukan kebenaran material. Kenapa hakim disebut seperti itu? Dia harus mengevaluasi saksi, dia harus mengevaluasi alat bukti. Jadi dengan cara mengevaluasi itu seperti apa? Dia menanyakan pertanyaan yang ditanyakan oleh jaksa, oleh pengacara, dia tanya berulang-ulang mengakibatkan seorang terdakwa atau seorang saksi pun bisa berkata jujur yang tadinya bohong. Jadi itu trik dalam upaya hukum acara, ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jenis acara pemeriksaan. Jenis pemeriksaan itu ya, pemeriksaan dilakukan secara lengkap dan formal untuk perkara yang kompleks dan serius. Tuh. Terus pemeriksaan singkat digunakan untuk perkara dengan pembuktian sederhana tetapi sifatnya tindak pidananya ringan dan ya, apa yang tidak ringan. Nah, terus pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat itu tindak pidana atau tipiring dengan ancaman pidananya penjara maksimal 3 bulan. Jadi kalau teman-teman lihat ada pencurian buah, ada pencuriannya ringan-ringan lah. Yang kemarin itu kesian, kita bisa lihat ada pencurian sampai dianiaya ya. Ya, sebenarnya bisa kalau yang sifatnya pencurian buah, pencurian ayam ya, kayak yang sifatnya ya, tapi kalau sudah yang di atas curiannya di atas 15 di atas 100 juta ya itu bukan lagi tipiring itu. Itu udah perampok gitu ya. Kalau tipiring itu kayak pencurian ayam yang mungkin 1 ekor untuk dia pakai makan ya, atau mungkin pencurian buah ya itu masih bisa diproses tipiring. Tapi kalau buahnya juga 1 truk, nggak bisa juga itu. Jadi ada kualifikasi khusus untuk menyatakan perkara itu tipiring ya. Terus pemeriksaan disesuaikan dengan karakter perkara. Jadi karakter perkara lah yang eh, seperti apa pasal yang diterapkan dari pihak kepolisian, maka hakim bisa melihat oh ini nanti tipiring, oh ini nanti tindak pidana umum, nanti dia masuk gitu. Tuh. Jadi dalam syarat administrasi pun polisi sudah mengetahui di sinilah letaknya ya. Nah, apa perbedaan pokoknya teman-teman? Kalau dari aspek acara biasa ya, di mana acara singkat serta acara cepat. Nah, karakter perkara kalau kompleks, banyak saksi, banyak bukti serta ahli, maka itu acara biasa. Terus acara singkat.
pembuktiannya sederhana tapi bukan tindak pidana ringan tuh. Nah, terus acara cepat tindak pidana yang tadi baru saya sampaikan itu tipiring. Terus ancaman yang serius. Ya, ancaman pidana yang serius seperti ancaman pidana yang berat. Sedang acara singkat terus minimal penjara 3 bulan atau denda kalau acara cepat. Nah, terus kepemimpinan sidang, nah, tentu majelis hakim ya. Acara biasa tetap majelis hakim, terus acara singkat majelis hakim, terus acara cepat kok hakim tunggal Pak. Nah, kalau acara cepat itu hakim tunggal seperti ini, peradilan anak itu acara tunggal. Jadi hakimnya satu. Terus pra peradilan itu hakimnya satu. Jadi biar teman-teman kok hakimnya satu ya. Emang hakim yang lain kemana gitu? Cuti gitu. Enggak. Kalau sidangnya terkait pra peradilan dan anak hakimnya tunggal ya teman-teman. Terus ciri utama prosesnya formal dan lengkap. Kalau acara biasa terus acara singkat prosesnya lebih sederhana dan fokus. Serta prosesnya cepat, sederhana, dan efisien. Itu teman-teman ya, kalau untuk hakim. Contoh kasus ini ya bisa lihat berkaitan dengan kasus IKTP ya. Yang bersangkutan sekarang sudah bebas, di mana dalam perkara korupsi ya menggunakan acara pemeriksaan biasa karena melibatkan banyak saksi, ahli, dan alat bukti. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam foto ini Pak, kok hakimnya 5? Bisa, hakim itu boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, yang penting ganjil. Ya, tergantung kesulitan perkara yang ditangani. Seperti itu teman-teman ya. Itu. Jadi kalau dia kesulitannya misalnya perkara tinggi setumpuk ya gunung ya berarti hakimnya harus banyak. Minimal 5. Kalau 3 nggak kuat gitu. Pasti itu. Jadi teman-teman mau lihat hakim yang banyak sidang, silakan sidang. Silakan boleh nanti kita berkunjung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di situ banyak perkara-perkara yang extraordinary crime. Jadi hakimnya melibatkan lebih dari 3 orang gitu. Ya, teman-teman. Nah, jadi kalau pemeriksaan ahli di dalam perkara ini kan bisa kita lihat ya teman-teman. Pemeriksaan ahli itu seperti apa? Fungsi ahli itu seperti apa? Apa ahli ini sebenarnya? Jadi ahli itu memiliki keahlian pengetahuan, memiliki keahlian khusus suatu perkara. Ketika dia diperiksa perkara khusus, misalnya perkara perkara Jessica Kumala Wongso pada saat kopi sianida itu hakim mendengarkan keterangan ahli ya, ahli forensik, ahli digital, ahli psikologi dan lain-lain. Nah, jadi dia punya kemampuan khusus. Dia seorang akademisi, seorang peneliti dan sudah tercatat sebagai dosen yang mempunyai kepangkatan khusus yang diakui oleh negara. Jadi ada orang sekarang meneliti ngaku-ngaku ahli, meneliti ijazah orang ngaku-ngaku ahli. Nah, itulah repot juga kita. Kalau orang ngaku-ngaku ahli semua, waduh, nanti yang ada jago berdalih bukan jadi ahli ya, teman-teman, gitu. Terus fungsinya dia apa? Membantu hakim dalam memahami perkara, ya. Terus memberikan pendapat ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan di dalam penanganan perkara, gitu teman-teman. Ya. Terus yang berikutnya memberikan pendapat yang ilmiah. Tuh. Jadi yang real, yang jelas, di mana pendapat itu bukan asal pendapatan, tapi memberikan pendapat. Jadi banyak ahli sekarang dibayar baru memberikan keterangan yang benar. Nah, banyak kejadian seperti itu. Jadi idealisme dia, terus kapabilitas dia justru hilang dengan dia memberikan keterangan sebagai ahli yang bukan pada kompetensi dia, bahkan mengada-ngada gitu. Nah, terus ahli apa? Ahli itu hanya memberikan argumentasi sesuai pemahaman dia. Maka bukan untuk menyatakan orang itu bersalah, bukan untuk menyatakan orang itu benar, bukan untuk membebaskan orang ini dalam putusan peradilan berapa lama, bukan. Tapi itu tetap kewenangan hakim. Maka dia hanya memberikan edukasi kepada hakim, memberikan edukasi kepada jaksa, mengedukasi kepada apa advokat dan para audiens yang hadir di dalam persidangan tersebut. Ya, seperti itu teman-teman. Nah,
dalam slide saya yang kelima, ada nggak pertanyaan dari teman-teman? Paham nggak dari materi yang saya berikan? Mungkin teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau mungkin saya memberikan pertanyaan. Gimana teman-teman? Saya kasih kesempatan mungkin Saudara Lutfia Salsabila, apa aja sih peran-peran hakim dalam proses persidangan ya? Ya, tuh. Bisa Saudara Lutfia jelaskan peran-peran hakim itu? Bisa, Pak. Oke. Tapi sebelum saya bertanya ini, bagaimana? Sudah paham dengan eh, penyampaian saya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Baik. Siap. Ya, bisa silakan Saudara Lutfia Salsabila, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Papua. Silakan. Baik, Pak. Jadi, peran hakim dalam persidangan pidana itu yang pertama, memimpin jalannya persidangan agar berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Lalu, hakim juga memeriksa identitas terdakwa serta memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi selama persidangan. Lalu, hakim juga berperan untuk memeriksa dan menilai alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian, hakim juga berperan untuk menggali, mengikuti, dan menemukan kebenaran material dengan mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, maupun terdakwa apabila diperlukan. Kemudian, hakim juga berperan untuk menjaga netralitas dan independensi selama proses persidangan tanpa memihak penuntut umum maupun terdakwa. Selanjutnya, hakim berperan untuk menilai seluruh fakta hukum dan alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim berdasarkan sistem pembuktian yang berlaku. Dan yang terakhir, hakim berperan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sesuai dengan sistem pembuktian negatif Fedlik. Sekian, Pak. Baik, berarti Saudara Lutfia memahami sekali ya berkaitan dengan perkuliahan yang saya berikan. Nah, terus teman-teman yang lain coba Catherine. Kemarin Iya, kan Pak. kita membahas materi berkaitan dengan peran jaksa di dalam sistem peradilan pidana. Bisa Saudari Catherine menjelaskan peran jaksa itu apa aja sih dalam sistem peradilan pidana? Biar kita flashback sedikit dong pertemuan ke-12 kemarin. Silakan. Ya, jadi peran jaksa atau penuntut umum dalam proses persidangan itu menerima pelimpahan berkas dari penyidik dan juga meneliti kelengkapannya sebelum menentukan layak tidaknya perkara dilanjutkan ke pengadilan. Selanjutnya, jaksa juga berperan sebagai domitus litis yakni mengadili perkara yang menentukan arah proses hukum. Jaksa juga menyusun surat dakwaan, membuktikan dakwaan di persidangan melalui penuntutan, dan pada akhirnya bertindak sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oke. Dapat. Baik. Terima kasih Catherine ya. Berarti pertemuan kemarin Catherine sangat memahami ya terkait dengan materi yang saya berikan, fungsi tugas seorang jaksa atau jaksa penuntut umum dalam proses persidangan ya. Baik. Nah, sampai di sini kan berarti saya lihat teman-teman sangat memahami perkuliahan yang saya berikan. Oke. Nah, sebelum saya bertanya, saya lanjut di slide berikutnya ya. Di sini kita berbicara tadi berkaitan dengan pemeriksaan ahli. Nah, sekarang kita berbicara alat bukti. Alat bukti dalam KUHP apa aja, teman-teman? Dulu ada 5 jenis, sekarang ada 8. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, serta pengamatan hakim, dan alat bukti lainnya menurut undang-undang. Dasar hukumnya teman-teman bisa lihat di pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik serta pengamatan hakim dan alat bukti lainnya yang diperoleh secara sah tanpa melawan hukum. Ya. Jadi teman-teman harus
Ingat di benaknya teman-teman, nanti saya bertanya, coba saudara sebutkan salah satu atau tiga yang masuk dalam jenis alat bukti. Oh. Dan misalnya nih surat apa gitu. Terus keterangan ahli yang bagaimana, gitu. Keterangan saksi, saksi yang bagaimana, seperti itu teman-teman. Terus bukti elektronik itu apa? Apa video kah? Apakah rekaman ataukah apa? Foto atau apa gitu kan? Nah, maka di dalam pembuktian pasal 242 bukti elektronik meliputi informasi elektronik, dokumentasi elektronik, dan sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Jadi jangan video di tempat mana dihadirkan di dalam persidangan, nggak masuk itu barang. Misalnya kejadian eh, di tempat A, tapi kita sidang kejadian pidana di tempat B, kan nggak masuk, nggak make sense dia. Makanya itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini salah satu contoh kasus rekaman CCTV, ya, rekaman CCTV menjadi alat bukti elektronik yang sangat penting dalam mengungkap suatu kronologis perkara. Jadi banyak permasalahan setiap mengungkap suatu perkara CCTV rusak, CCTV hilang. Jadi kepercayaan publik itu udah gak ada kalau sampai ada seorang penyidik, dan anggota aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan menyatakan CCTV rusak, CCTV hilang. Ya udah, pasti nggak akan dipercaya ya. Seperti teman-teman. Contohnya kasus Sambo ini. Gimana mungkin perumahan yang sudah security system yang luar biasa tiba-tiba katanya hilang katanya ya. Jadi nggak masuk akal ya. Seperti itu teman-teman. Nah, terus pemeriksaan barang bukti. Nah, tadi alat bukti, sekarang barang bukti. Coba apa perbedaan alat bukti dan barang bukti? Tuh. Ya, ditunjukkan di persidangan, penuntutan umum memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa maupun saksi yang dengan izin hakim. Ya, dasar hukumnya jelas itu pasal 216 ya. Terus diperiksa keasliannya, ya. Terus dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Terus apa? Memperkuat pembuktian. Maka disebut barang bukti. Nah, jika perlu penuntut umum dengan izin hakim, ketua sidang ya memperlihatkan alat bukti kepada saksi untuk memperoleh penjelasan. Nah, di sini yang jadi debatable ini teman-teman. Ini alat bukti nih, mobil tronton, ya kan? Dia bawa minyak ilegal, terus harus dihadirkan pada saat persidangan. Nah, yang jadi masalah supirnya nggak ada, ya kan? Harus pakai orang lagi. Nah, minyaknya berkurang tiba-tiba. Nah, ini kadang menjadi persoalan. Ya, ini yang menjadi nanti bisa teman-teman kembangkan dalam suatu skripsinya teman-teman nanti menjadi seorang sarjana hukum dikaitkan dengan pembuktian dalam persidangan. Narkoba tiba-tiba hilang, kata dihembuskan angin. Wah, ini dia nih, kan makin aneh-aneh negara kita ini kan. Itu. Jadi di sini ya pasal 241 KUHP barang bukti meliputi alat yang digunakan melakukan tindak pidana. Ya, teman-teman. Contoh kasus itu ya, Jessica Kumala Wongso ya teman-teman, itu bisa kelihatan ya. Prinsip pembuktian biar teman-teman paham ya. Di sini prinsip pembuktian ya. Di mana prinsip pembuktian ini kita bisa lihat ya teman-teman ya, bahwa equality before the law ya. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Itu bahasa teorinya teman-teman. Tapi kalau prakteknya sama di hadapan hukum. Ya catat nih, belum tentu sama di hadapan apa? Coba penegak hukum. Tuh, prakteknya begitu. Nanti teman-teman jadi pengacara nanti. Pengacara yang datang dengan saudara yang datang sendirian itu berbeda. Apalagi kalau pengacara itu yang sudah punya kredibilitas, ya, yang sudah punya nama besar, punya integritas, ya. Makanya di dalam proses due process of law, proses pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara sah dan adil. Oh, kita harus mengutamakan ini. Nah, terus harus fair, yaitu fair trial, di mana seorang terdakwa berhak mendapatkan haknya di dalam proses persidangan. Dia boleh menunjuk advokat, dia boleh menunjuk ahli the charge, dan lain-lain. Didukung dengan hak asasi manusia, walaupun sebenarnya hak asasi manusia kita sekarang dipertanyakan ya. Ya, jadi ya teman-teman selaku mahasiswa bisa menilainya ya, seperti itu.
Sebelum saya akhiri, saya mau tanya satu dua orang mahasiswa saya berkaitan dengan proses tahapan pemeriksaan ahli dalam hukum acara pidana. Nah, kompetensi ahli itu seperti apa? Ya, kompetensi orang yang memberikan keterangan sesuai dengan kemampuan keilmuannya itu seperti apa? Apa syarat-syarat ketentuannya? Mungkin bisa teman-teman jelaskan, bisa bantu saya untuk agar teman-teman yang lain bisa tahu. Saya tolong ini Safrina Salsabila selaku koordinator kita yang selama ini membantu perkuliahan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman bisa sukses ya. Amin. Ya silakan. Safrina Salsabila, tolong jelaskan fungsi ahli di dalam persidangan. Untuk fungsi ahli dalam peradilan atau persidangan itu, yang pertama adalah membantu membuat terang suatu perkara, seperti menjelaskan hal-hal yang memerlukan pengetahuan khusus sehingga fakta-fakta perkara menjadi lebih jelas. Yang kedua adalah memberikan pendapat ilmiah sesuai keahliannya. Itu dia menyampaikan analisis berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan standar profesi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh si ahli. Yang kemudian yang ketiga adalah menjelaskan alat bukti, yakni menerangkan hasil pemeriksaan atau alat bukti teknis seperti visum atau hasil uji laboratorium, digital forensik, audit keuangan atau dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah membantu hakim dalam mengambil keputusan. Keterangan ahli itu menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menilai fakta dan bukti maupun meskipun fakta ini tidak mengikat hakim. Nah, selanjutnya yang kelima adalah memberikan penjelasan yang objektif. Si ahli ini wajib memberikan keterangan secara jujur, independen, dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara. Dasar hukumnya itu pasal 1 sampai 28. Ya. Oke, baik ya. Benar sekali yang disampaikan oleh Safrina. Ya. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Semoga dengan materi yang saya berikan bisa bermanfaat kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya nanti teman-teman mengaplikasikan kepada masyarakat bahwa inilah seorang mahasiswa yang mampu memberikan edukasi, yang mampu memberikan penelaran hukum kepada masyarakat bila teman-teman dibutuhkan di dalam penanganan perkara. Jadi jangan nanti jadi pengacara, pada saat mahasiswa pun bisa, teman-teman bisa ikut lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan, bisa ikut lembaga bantuan hukum di desa yang telah dibuat lembaga bantuan hukumnya. Sebaliknya pun ada yang di pengadilan, ya ada kantor pengacara yang bisa tempat kita belajar. Jadi tempat belajar itu ada di mana-mana, ya. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Mungkin itu penyampaian saya yang terakhir. Ya, akhir kata, bila mana materi-materi saya ada yang kurang, kita bisa tambahkan dalam pertemuan berikutnya. Mungkin teman-teman bisa kasih saran, Pak, saya pengen kita belajar ini misalnya. Kan sekarang kita kampus merdeka, harus mahasiswa aktif. Tidak boleh dosen juga menonton dalam memberikan materi serta pendapat. Tapi kita harus sharing, ya, terus harus saling berbagi. Jadi ketidakpahaman dosen bukan berarti ketidakpahaman mahasiswa, atau sebaliknya pun seperti itu. Jadi Pak, ini kebetulan ada undang-undang baru Pak, saya browsing Pak, ini ada Perma, ada SEMA, ada peraturan menteri dan lain-lain, ya. Ada putusan MK misalnya, itu kan hukum sangat progresif, ya, sangat cepat berkembang di dalam masyarakat. Jadi bukan berarti dosen mengetahui segala-galanya, tetapi inilah fungsi kita di dalam pertemuan ini, memberikan informasi yang belum kita ketahui secara bersama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih teman-teman.